Baik, di materi kali ini saya akan menjelaskan tentang mana letak dan aliran kulit. Untuk mengetahui lebih lanjut, ayo simak video ini. Kulitmu terdiri dari 3 lapisan, epidermis, dermis, dan hipodermis. Perjalanan kita dimulai dari epidermis, yang merupakan lapisan terluar kulit. Lapisan kedap air ini adalah pelindung tubuhmu dari bakteri dan cedera. Pelindungnya dilengkapi keratin, zat yang memperkuat rambut dan kuku. Umur pelindung ini tidaklah lama, namun sel yang sudah mati akan digantikan dengan sel baru setelah 4-6 minggu. Ngomong-ngomong, sebagian besar debu di rumahmu adalah sel kulit mati. Mereka memanggilku butiran debu. Kita juga berganti kulit, tapi karena prosesnya sangat lambat, kita tidak menyadarinya. Jika kamu menonton prosesnya dalam video time-lapse, prosesnya mirip seperti ular yang berganti kulit. Hanya saja, kulit manusia jauh lebih besar. Jika direntangkan, kulit orang dewasa rata-rata berukuran 2 meter persegi dan bobotnya sekitar 9 kg. Atau kira-kira seperti selimut berukuran sedang. Epidermis terlihat seperti pabrik dengan ban berjalan tak berujung berisi sel. Tapi ini bukan satu-satunya perlindungan kulit. Mari berjalan lebih jauh dan temui kesatria sel imun yang tinggal di sini, limfosit. Mereka melawan bakteri dan mikroba yang berhasil menembus pelindung luar. Hai kawan, kami bukan cari masalah, cuma cuci mata kok. Mari masuk lebih dalam, ke bagian bawah epidermis. Pembuatan pelindung tubuhmu terjadi di tempat ini. Di sini, lapisan pelindungnya lembut dan perlahan makin kuat. Lihat, itu sel penghasil melanin. Seseorang bisa berkulit gelap karenanya. Tapi, bukan cuma sinar matahari yang bisa mengubah warna kulitmu. Kulitmu bisa jadi oranye jika kamu kebanyakan makan wortel. Tapi, kekuatan super keren milik bagian bawah epidermis adalah fungsinya yang seperti panel surya. Berkat kemampuannya, kulit bisa mengubah sinar matahari menjadi vitamin D yang memberi energi pada tubuh. Selanjutnya, kita menuju dermis, lapisan kedua dan yang paling tebal. Tetapi ketebalannya tergantung pada letaknya. Yang paling tebal ada di tumit, dan yang paling tipis ada di kelopak mata. Sekarang, kita berjalan menembus kulit tanganmu, tapi perjalanan kita masih panjang. Di dalam dermis, kondisinya licin dan basah. Yang pertama terlihat adalah untayan seperti hamok dan karet gelang. Dengannya, kita bisa melakukan lompatan akrobatik. Ini adalah protein. Berkat mereka, kulit jadi cukup elastis. Lompat sekali lagi, dan kita mendarat di dekat 2 hutan. Yang pertama adalah hutan saraf dan perasa. Aduh, jangan disentuh, mereka sangat sensitif. Saraf merekam bahkan sentuhan yang paling kecil, perubahan suhu, dan mengirim sinyal ke otak. Lalu, otak mengidentifikasi sinyal ini dan membuatmu merasakan sakit, hangat, dingin, basah, kering, dan bahkan geli. Tapi, kalau kulit itu sensitif, mengapa kamu tidak bisa menggelitik diri sendiri? Saat kita melakukannya, otak sudah tahu lebih dulu bagian mana yang dituju. Ia juga tahu kekuatan dan intensitasnya. Saat kita menyadari hal ini, otak menurunkan sensitivitasnya. Namun, saat orang lain yang melakukan, otak meningkatkan kepekaan sehingga tubuh segera merespon dan melawan. Waktunya menuju hutan kedua. Hutan ini penuh dengan rambut yang terlihat seperti pohon raksasa. Mereka tumbuh di mana-mana. Tapi bukan tanah tempatnya berdiri, melainkan otot-otot kecil. Saat takut, kedinginan, atau bahkan mendengarkan musik yang luar biasa, otot-otot ini berkontraksi, membuat rambutmu berdiri tegak. Ada banyak pembuluh darah di area ini untuk menjaga suhu tubuhmu. Saat kamu berolahraga di gym, pembuluh ini mengembang untuk mendinginkanmu. Jika kamu berada di jalan yang dingin dan lupa mengenakan pakaian hangat, pembuluh darahmu mengencang untuk menyimpan panas sebanyak mungkin. Tapi, jika kamu lari maraton di bawah terik matahari, lihat, kulitmu mengucurkan keringat dari sini. Ngomong-ngomong, keringat sebenarnya tidak berbau. Bau busuknya muncul saat menyatu dengan bakteri kulit. Kita sudah melakukan pendinginan. Sekarang, mari kita bertualang lebih jauh. Lapisan ini sangat indah dan memukau. Keseluruhan struktur kulit bergantung pada dermis. Ia seperti fondasi bangunan. Dan tentunya, bangunan itu butuh pengaman. Dermis memiliki sistem penjaga keamanan khusus bernama fagosit yang melawan bakteri. Sepertinya hanya ada bakteri jahat di sekitar kita, tapi ternyata ada juga yang baik. Mereka muncul bersama dengan minyak yang diproduksi kelenjarmu. Bakteri ini membantu sistem kekebalan tubuh melawan mikroba jahat. Saatnya meluncur ke lapisan kulit yang paling dalam, hipodermis.
Permukaannya sangat lembut dan berminyak karena lemak. Lemak di mana-mana. Namun, berkat lemak ini, kita bisa duduk dengan nyaman. Tapi, ini bukan satu-satunya fungsi lemak. Tubuh membutuhkan lemak ketika lapar layaknya bahan bakar. Lemak juga berfungsi sebagai lapisan pelindung bagi organ dan otot. Tapi yang paling keren adalah lemak menghasilkan hormon leptin. Setelah makan, kamu merasa kenyang. Ini bukan karena perutmu penuh, tetapi karena sinyal dari hormon leptin. Benar, lemaklah yang mengendalikan nafsu makan, bukan perutmu. Misalnya, sebuah bakteri kecil tapi cerdik berhasil menyusup dan melewati pasukan pengaman. Lalu, masuk ke bagian dermis, meluncur melewati kelenjar minyak, melalui hutan rambut, dan lolos dari fagosit untuk kemudian menyusup lebih jauh ke dalam lapisan lemak. Bakteri itu berhasil melewati lapisan perlindungan kulit dan sekarang bersiap menginfeksi tubuh. Tapi, jangan senang dulu, dia dalam masalah besar sekarang. Hipodermis juga punya penjaga kekebalan tubuh yang disebut makrofag. Sel ini dibuat di sumsum tulang. Saat alarm bahaya berbunyi, prajurit inilah yang akan memusnahkan para tamu tidak diundang itu. Dan sekarang, kita akan melihat fitur kulit yang paling keren, regenerasi. Saat tersayat, luka akan tertutup oleh gumpalan darah. Kulit ini mengeras di bagian luar untuk melindungi tubuh dari masuknya makhluk asing. Lalu, muncullah fibroblast dalam gumpalan tadi. Ia memperbaiki luka dengan jaringan parut yang punya peranan penting. Bayangkan jendela rumahmu rusak. Lalu turunlah hujan dengan derasnya. Tukang langgananmu sedang sibuk, sedangkan kamu harus memperbaiki jendelamu karena air hujan mulai masuk ke rumah. Kemudian, kamu memanggil tukang darurat seadanya untuk memperbaiki jendela dengan cepat. Nah, rumah dengan jendela yang pecah itu seperti kulitmu yang terluka tadi. Dan hujan adalah bakteri asingnya. Lalu si tukang yang memperbaiki, dialah si jaringan parut. Kulit terdiri dari serat yang menuju ke segala arah. Tetapi, jaringan parut hanya punya serat berbentuk paralel. Fibroblast menggunakan jaringan parut untuk regenerasi yang lebih cepat daripada menggunakan serat biasa. Lukamu juga harus dengan cepat diperbaiki. Makanya, kulit di bekas lukamu terlihat berbeda. Dan itulah... Nah, setelah melihat video di atas, sudah tahu kan letak dan jenis aliran kulit? Materi yang kedua, kenapa terjadi alergi kulit? Untuk mengetahui lebih lanjut, ayo kita simak penjelasan di atas. Udang, kerang, ikan laut jadi makanan favorit banyak orang. Tapi nggak sedikit juga yang takut makan udang atau kerang karena alergi. Kenapa sih seseorang bisa alergi? Ini kata dokter. Alergi disebabkan karena reaksi berlebihan dari sistem imun tubuh terhadap benda atau bahan tertentu. Padahal sebenarnya bahan tersebut nggak berbahaya untuk orang-orang yang nggak menderita alergi. Orang yang rentan alergi ini disebut atopi. Bahan-bahan yang bisa bikin reaksi alergi disebut alergen. Beberapa contoh alergen adalah kacang-kacangan, udang, kerang, telur, susu sapi, obat-obatan terutama antibiotik, tungau debu, serbuk bunga, sengatan lebah, bahan lateks, dan bulu binatang. Bahan alergen ini bisa masuk ke tubuh dihirup melalui hidung, mulut, atau kontak dengan kulit. Seseorang berisiko 7 kali lipat mengalami alergi kalau kedua orang tuanya atau saudara kandungnya ada riwayat atopi seperti alergi ataupun asma. Alergi ini bisa muncul sejak kecil atau tiba-tiba saat dewasa. Mengapa seseorang bisa mengalami alergi? Ini semua berawal dari fase kenalan atau sensitisasi. Saat tubuh pertama kali terpapar suatu alergen, misalnya udang, dia bakal kenalan sama sistem imun yang bertugas melindungi tubuh dari benda asing. Tapi di fase kenalan ini terjadi kesalahpahaman. Sistem imun di tubuh malah salah paham mengenali si alergen yang tidak berdosa ini sebagai suatu ancaman bagi tubuh. Akhirnya sistem imun membentuk antibodi spesifik terhadap alergen ini. Antibodi spesifik ini dibawa sama aliran darah ke seluruh tubuh dan biasanya dia bakalan nempel di hidung, tenggorokan, saluran cerna, dan di kulit. Tapi di fase ini tubuh belum bereaksi apa-apa.
Fase selanjutnya saat tubuh terpapar lagi sama alergen yang sama dalam jumlah lebih banyak. Alergen ini bakalan diikat sama antibodi spesifik yang udah salah paham menganggap si alergen ancaman dan bereaksi melepaskan berbagai senyawa kimia yang bisa merusak dan melukai jaringan di sekitarnya. Akibatnya muncul reaksi alergi. Reaksi alergi berbeda-beda, tergantung pada tempat terjadinya reaksi. Di kulit bisa bikin gatal-gatal, kemerahan hingga bentol-bentol, bisa juga bikin mata merah dan gatal. Di saluran nafas bisa menimbulkan gejala bersin-bersin, hidung tersumbat, hidung berair, dan batuk sampai sesak nafas. Cara menghindari alergi, hindari kontak dengan penyebab alergi, jaga kebersihan lingkungan biar gak banyak debu dan memicu reaksi alergi, gunakan kasur atau bantal dari bahan busa bukan kapuk, hindari udara yang terlalu dingin. Suhu dingin dan kelembapan udara rendah dapat menyebabkan lapisan mukosa saluran pernafasan jadi kering, terjadi penyempitan saluran pernafasan, dan respon berlebihan dari saluran pernafasan yang bisa memicu rinitis alergi ataupun asma kambuh. Bisa mencoba terapi cuci hidung untuk yang memiliki riwayat rinitis alergi. Reaksi alergi bervariasi, bisa ringan sampai berat. Kalau gejala alergi muncul, minum obat untuk mengatasi alergi seperti antihistamin sesuai anjuran dokter. Yang harus diwaspadai kalau gejala alergi memberat hingga menimbulkan kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa, yang disebut shock anafilaksis, seperti sampai menyebabkan gatal seluruh tubuh, sesak nafas, pusing, tekanan darah menurun drastis, hingga pingsan. Segera ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk mendapat pertolongan. Ini kata dokter tentang alergi. Nah, sudah tahu kan teman-teman kenapa bisa terjadi alergi kulit? Nah, kalau teman-teman sudah tahu kenapa bisa terjadi alergi kulit, jika teman-teman ada yang mengidap alergi kulit dan pantangannya tidak boleh memakan di sembarangan, jangan teman-teman lakukan ya, soalnya sangat berbahaya. Oh my god! Wow! Nah, kita sudah di materi ketiga nih teman-teman. Materi ketiga adalah apa bedanya pruritus gatal-gatal dan akibatkan oleh jamur, virus, bakteri. Duh, gak tahu nih teman-teman, kenapa ya bisa terjadi? Kalau kita belum tahu, ayo dong kita simak video di atas. Gatal hanya terjadi pada area kulit, jadi kita tidak perlu khawatir suatu saat akan mengalami gatal jantung atau gatal ginjal. Sebagai pertahanan pertama terhadap ancaman dari luar tubuh, kulit kita sangat peka terhadap banyak rangsangan. Sel saraf atau neuron yang merangsang rasa gatal disebut sebagai proriseptif. Saat muncul rangsangan gatal, neuron proriseptif akan menghasilkan molekul yang bertugas mengantar sinyal gatal melalui tulang belakang yang sampai ke otak kita. Proses inilah yang terjadi ketika kita merasa gatal. Umumnya kita merasakan gatal yang disebabkan oleh faktor medis seperti sinar matahari berlebih, zat kimia beracun, alergi ulat bulu, hingga infeksi mikroorganisme seperti panu, kadas, dan kutu air. Bagaimanapun, faktor psikologis seperti stres, depresi, dan takut berlebihan ternyata juga bisa memicu rasa gatal. Gatal yang satu ini tergolong dalam psikomatis, yaitu gangguan mental yang berdampak secara fisik. Akibatnya alam bawah sadar kita membuat gatal yang kita rasakan jadi seakan berlipat ganda dari yang sesungguhnya. Bahkan, kita juga bisa merasa gatal hanya dengan melihat orang lain merasa gatal atau berpikir tentang rasa gatal itu sendiri. Begitu merasa gatal, secara otomatis otak akan merespon dengan hasrat untuk menggaruk. Jika dilakukan secukupnya, menggaruk memang bisa memberikan rasa lega. Namun, jika berlebihan, menggaruk tentunya justru dapat melukai kulit kita, apalagi kalau sampai berdarah. Efek menggaruk sendiri hanya sementara. Beberapa peneliti berpendapat bahwa menggaruk bisa menimbulkan efek sakit yang seolah-olah bisa menutupi rasa gatal. Meski begitu, belum ada jawaban pasti mengapa kita menggaruk saat merasa gatal. Yang kita tahu, menggaruk telah kita lakukan secara turun-temurun sejak zaman purbakala. Saat ini, para ahli kesehatan kulit masih terus mencari cara untuk menghilangkan rasa gatal, terutama bagi gangguan gatal berlebih. Salah satunya dengan memproduksi obat untuk menghambat histamin, zat alami tubuh yang kerap muncul saat kita merasa gatal. Bagaimanapun, antihistamin tidak dapat menyembuhkan segala jenis gatal, apalagi khususnya untuk orang-orang yang sifatnya memang gatal.
Selain itu, histamin dan zat-zat lain yang diproduksi tubuh saat gatal sesungguhnya juga berfungsi untuk menjaga kesehatan kita. Jadi daripada menyalahkan rasa gatal itu sendiri, lebih baik kita berfokus untuk mengatasi sumber yang membuat kita merasa gatal. Lagi pula akan selalu ada alasan di balik setiap reaksi yang dihasilkan oleh tubuh kita. Bahkan untuk reaksi semenyebalkan rasa gatal sekalipun. Dan seperti biasa, terima kasih. Simpelnya banget, kalian mesti tahu dulu kalau dua-duanya itu bisa mematikan. Ya, karena mematikan atau enggak tergantung jenis virus atau bakterinya. Misalnya penyakit tuberkulosis atau TBC, jadi salah satu penyakit paling mematikan di dunia yang disebabkan sama bakteri. Buat virus, nggak perlu ditanya lagi. Tapi fakta mengejutkannya, bakteri dan virus pun nggak selalu mematikan. Bahkan lucunya bisa nolongin kita juga. Di perut kita contohnya. Itu jadi tempat tinggal 380 triliun bakteri yang ngebantu sistem pencernaan. Sama halnya kayak virus, yang juga bisa ngebantu ngelawan bakteri jahat dan nyelamatin nyawa manusia. Jadi intinya, mereka berdua ternyata hanya mematikan kalau nginfeksi tubuh kita. Terus kalau gitu, apa yang sebenarnya ngebedain mereka? Simpelnya banget, mereka itu beda banget. Dari wujudnya aja, bakteri itu sel yang hidup. Sementara virus itu benda biologis yang nggak bisa dibilang hidup juga. Kalau dari ukuran, bakteri itu jelas kecil banget. Tapi virus itu ternyata jauh lebih kecil lagi. Bahkan nggak bisa dilihat pakai mikroskop biasa. Dari cara tumbuh kembangnya pun berbeda. Dari miliaran tahun lalu waktu manusia belum ada, bakteri bisa tumbuh kembang sendiri. Sedangkan virus cuma bisa bertahan kalau numpang di makhluk hidup lain dan nipu mereka sampai sel-selnya rusak. Tapi kalau udah sama-sama nyakitin tubuh, kita pun mesti nyiapin taktik yang berbeda. Antibiotik untuk bakteri dan vaksin atau antivirus untuk virus. Oke, lalu apa yang bikin mereka bisa mematikan? Simpelnya begini. Karena mereka punya banyak taktik buat menginfeksi. Bakteri jahat adalah makhluk yang siap nyerang tubuh dengan memperbanyak diri atau ngehasilin racun dan akhirnya ngeganggu kerja suatu organ. Sedangkan virus itu paling jago nyerang kita, karena bisa ngenalin dan nargetin sel yang mau dia rusak. Mereka akan robos masuk ke dalam sel itu, ngehack inti selnya, dan selnya pun mati dan virus-virus baru akhirnya tercipta. Ya, virus ini jago banget nyerang kita. Seakan dia hidup dan bisa mikirin strateginya. Tapi bukankah mereka nggak dihitung sebagai makhluk hidup? Ini adalah wujud para virus sebenarnya. Walaupun sangat amat kecil, merekalah makhluk paling banyak di bumi. Kalau semua virus ini kita jajarin, panjangnya akan mencapai 100 juta tahun cahaya, melewati tata surya, melintasi galaksi Bima Sakti, hingga 2000 galaksi lainnya. Apakah mereka makhluk hidup? Iya, tapi nggak juga. Makanya mereka dinamain makhluk hidup transisi. Dianggap nggak hidup karena nggak ngalamin metabolisme, tapi dianggap hidup karena bisa berkembang biak. Tapi berkembang biaknya pun tergantung sama organisme lain. Dan nggak jarang, itu kita, manusia. Dan dalam semua proses itulah, kita pun bisa terinfeksi oleh mereka. Ya, virus dan bakteri yang berkali-kali lipat lebih kecil dari kita sama-sama bisa mematikan. Tapi bukan berarti kita langsung nyerah gitu aja di hadapan mereka. Semua ada cara ngelawannya. Pakai antibiotik, pakai vaksin, pakai sabun, atau bahkan jaga jarak dan berdiam di rumah. Pilihannya balik ke kita. Nah, setelah teman-teman sudah melihat penjelasan di atas, sudah tahu kan apa perbedaan politis gatal-gatal yang diakibatkan oleh jamur, virus, bakteri, sudah tahu? Nah, materi yang keempat nih teman-teman. Di mana sih tempat pemberian obat? Gak tahu nih di mana sih tempat pemberian obatnya. Nah, untuk teman-teman mengetahui lebih lanjut, ayo kita simak penjelasan di atas. Tahu kan teman-teman di mana sih tempat meletakkan
Nah nih teman-teman, gak kerasa kan sudah di penghujung materi. Ya, materi yang terakhir adalah materi yang kelima. Kenapa sih bisa terjadinya jerawat? Kenapa sih ya teman-teman bisa terjadinya jerawat di dalam muka kita? Untuk mengetahuinya, ayo kita simak penjelasan di atas. Jerawat adalah salah satu masalah kulit yang sangat sering dijumpai. Faktor hormonal dipercaya memegang peran yang cukup penting akan terjadinya jerawat. Jerawat seringkali muncul di daerah wajah. Selain di wajah, jerawat juga sering muncul di daerah leher, dada, punggung, dan bahu. Daerah tersebut berkaitan dengan banyaknya kelenjar minyak sebagai penyebab terjadinya jerawat. Ada 3 faktor yang menjadi penyebab timbulnya jerawat. 1. Produksi minyak yang berlebih. 2. Sel kulit mati yang berlebihan akan menimbulkan iritasi pada pori-pori. 3. Berkembangnya bakteri pada kulit. Jerawat terjadi ketika pori-pori kulit tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Sumbatan ini dapat menjadi penyebab tonjolan pada pori-pori dan menjadi komedo yang berwarna putih. Atau sumbatan dapat terbuka di permukaan kulit dan menghitam dan menjadi komedo yang berwarna hitam. Ada beberapa penyebab jerawat, di antaranya yaitu hormon, bakteri, perawatan medis tertentu, dan faktor keturunan. Perubahan hormon pada tubuh dapat memicu atau memperburuk jerawat. Perubahan ini biasanya terjadi pada remaja, baik laki-laki maupun perempuan, wanita maupun anak gadis, pada 2-7 hari sebelum periode menstruasi, wanita hamil, orang-orang yang menggunakan pengobatan medis tertentu. Membersihkan kulit secara rutin dengan pembersih yang lembut serta menghindari bersentuhan dengan area jerawat juga dapat membantu pencegahan munculnya jerawat. Membersihkan kulit akan menghilangkan kelebihan minyak dan sel kulit mati. Gunakanlah produk perawatan kulit yang berbahan dasar air dan bebas dari kandungan minyak. Untuk solusi pengobatan secara alami, Anda bisa menggunakan masker penghilang jerawat, yaitu Kelorina kapsul, untuk membantu kulit tetap kering dari minyak yang berlebih. Bagi Anda, Nah nih teman-teman, sudah di penghujung materi. Saya Wiliza Aprianti pamit undur diri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.